Wanita ini meninggal dunia secara tragis setelah 7 kali naik haji tetapi tidak bisa melihat Ka'bah. Azab Allah itu ternyata benar-benar nyata untuk para jamaah haji yang suka berbuat dosa. Dikisahkan, dahulu ada seorang anak solih bernama Hasan. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Hasan lalu mengajak ibunya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Sang ibu tentu senang dengan ajakan anaknya itu. Sebagai muslim yang mampu secara materi, mereka memang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, ibu dan anak ini akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Kondisi keduanya sehat walafiat tak kurang satu apapun. Ketika saat mereka melaksanakan ibadah tawaf, Hasan lantas menunjukkan lokasi Ka'bah kepada sang ibu. Namun anehnya, ibunya yang berjalan di sisinya tak bereaksi dan hanya terdiam. Perempuan itu sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Hasan lantas bingung melihat raut wajah ibunya. Di wajah ibunya tampak aneh dan membingungkan. Ibunya sendiri tak mengerti mengapa ia tak bisa melihat apapun selain kegelapan. Beberapa kali ia mengusap-usap matanya, tetapi kembali yang tampak hanyalah kegelapan. Padahal, tak ada masalah dengan kesehatan matanya. Beberapa menit yang lalu ia masih melihat segalanya dengan jelas, tapi saat memasuki Masjidil Haram segalanya menjadi gelap gulita. Sebagai anak yang soleh, Hasan senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan untuk ibunya itu yang selalu mengalami keanehan saat berhaji. Hasan tidak berkecil hati, mungkin dengan ibadah dan taubatnya yang sungguh-sungguh, ibundanya akan dapat merasakan anugerah dari Allah dan bisa menatap Ka'bah di kemudian hari. Anak yang soleh itu berniat akan kembali membawa ibunya berhaji tahun depan. Namun, ketika tahun haji berikutnya tiba, nasib baik belum berpihak kepadanya. Saat menjalankan ibadah haji berikutnya, kejadian serupa terulang lagi. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah, sehingga tak dapat menyaksikan bangunan yang merupakan simbol persatuan umat Islam itu. Wanita itu tidak bisa melihat Ka'bah lagi. Menyedihkannya lagi, peristiwa aneh ini terus berulang sampai 7 kali naik haji. Hasan lantas tak habis pikir, ia tak mengerti apa yang menyebabkan ibunya menjadi buta di depan Ka'bah. Padahal, setiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalu normal. Ia bertanya-tanya apakah ibunya punya kesalahan sehingga mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan jawaban, Hasan lantas mencari seorang ulama yang dapat membantu permasalahannya. Setelah berhasil menemukan ulama yang alim asal Abu Dhabi, Hasan lantas menceritakan permasalahan yang dialami oleh ibunya. Setelah sang ulama mendengarkan permasalahannya, beliau kemudian meminta agar ibu Hasan mau menelponnya. Hasan lalu meminta ibunya untuk menghubungi ulama di Abu Dhabi tersebut. Sang ibu lantas menyanggupi dan menghubungi ulama saleh itu via telepon. Ibu Hasan lantas menceritakan kisah dan masalahnya kepada ulama saleh itu. Setelah mendengar permasalahannya, ulama saleh itu lalu meminta ibu Hasan untuk introspeksi dan mengingat kembali, mungkin ada perbuatan atau peristiwa yang terjadi padanya di masa lalu sehingga ia tidak mendapat rahmat dari Allah. Ibu Hasan lalu berkata terus terang, "Ustadz, waktu masih muda, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Tetapi, saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tidak peduli apakah cara saya itu halal atau haram. Di sana, saya seringkali menukar bayi karena tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki padahal bayi yang dilahirkannya perempuan, dengan imbalan uang, saya tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka." Mendengar penuturan ibu Hasan, sang ulama lantas terkejut dengan kelakuan buruk wanita itu. Perbuatan tersebut adalah dosa besar karena menyebabkan sang anak tidak jelas nasabnya. Apakah wanita itu tidak tahu, bahwa dalam Islam, menjaga nasab atau keturunan adalah sangat penting? Karena, nasab ini sangat menentukan dalam perkawinan, terutama dalam masalah muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ibu Hasan lantas melanjutkan ceritanya lagi. "Ustadz, di rumah sakit saya juga melakukan tugas memandikan orang mati. Tetapi saya memandikan orang mati karena ada kerja sama dengan tukang sihir. Setiap saya bermaksud menyengsarakan orang baik membuatnya mati atau sakit, segala perkakas sihir itu sesuai dengan syaratnya harus dipendam di dalam tanah. Akan tetapi, saya tidak menguburnya di dalam tanah melainkan saya masukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati. Suatu kali, pernah ada seorang alim yang meninggal dunia. Seperti biasa, saya memasukkan berbagai barang-barang tenung seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Namun,
Entah mengapa benda-benda itu seperti terpental dan tidak mau masuk walaupun saya sudah menekannya dalam-dalam. Benda-benda itu selalu kembali keluar. Saya coba lagi begitu seterusnya berulang-ulang. Akhirnya, emosi saya memuncak, saya masukkan benda itu dan saya jahit mulutnya. Cuma itu dosa yang saya lakukan. Mendengar kisah itu, sang Ustadz lantas amat sangat terkejutnya mengetahui perbuatan Ibunda Hasan. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorang manusia apalagi ia adalah wanita yang memiliki nurani busuk dan keji seperti itu. Sang Ustadz lantas berkata, Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda. Namun setelah perbincangan itu, setelah 7 hari berlalu, ulama tersebut tidak mendengar kabar lagi dari Ibunda Hasan. Beliau lantas menghubungi wanita itu via telepon, tetapi tidak ada respon. Akhirnya, ulama itu lantas menghubungi Hasan. Setelah menghubungi Hasan, Ustadz tersebut lantas mendapat kabar duka tentang Ibunda Hasan. Ternyata, Ibunda Hasan telah meninggal dunia 2 hari setelah menelepon sang Ustadz disebabkan karena jatuh sakit. Hasan juga menceritakan kepada Ustadz tentang kisah sedih saat pemakaman sang ibunda. Dahulu saat tanah kuburan sudah digali, atas izin Allah tanah itu tiba-tiba rapat, tertutup, dan mengeras kembali. Mendapati hal itu, para penggali kubur lalu mencari lokasi lain untuk digali. Namun anehnya, peristiwa aneh itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa itu juga terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin, kejadian tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayit sewaktu hidup. Keanehan ini tentu membuat penggali kubur kewalahan. Mereka akhirnya pasrah dan beranjak pulang. Jenazah Ibu Hasan itu dibiarkan saja tergeletak di hamparan tanah kering kerontang. Sebagai anak yang begitu sayang dan hormat kepada ibunya, Hasan tidak tega meninggalkan jenazah orang tuanya di tempat itu tanpa dikubur. Kalaupun dibawa pulang, rasanya tidak mungkin. Hasan termenung di tanah perkuburan seorang diri. Dengan izin Allah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang berpakaian hitam panjang seperti pakaian khusus orang Mesir. Lelaki itu tidak tampak wajahnya karena terhalang tutup kepalanya yang menjorok ke depan. Laki-laki itu mendekati Hasan kemudian berkata padanya, "Biar aku tangani jenazah ibumu, kamu sekarang pulanglah." Hasan lega mendengar bantuan orang tersebut. Ia berharap laki-laki itu akan menunggu jenazah ibunya. Syukur-syukur mau menggali lubang untuk kemudian mengebumikan ibunya. Lelaki itu lantas berpesan, "Aku minta supaya kau jangan menengok ke belakang sampai tiba di rumahmu." Hasan lantas mengangguk. Belum sempat ia di luar lokasi pemakaman, terbersit keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan jenazah ibunya. Sedetik kemudian ia menengok ke belakang dan terkejut bukan main, ia melihat jenazah ibunya sudah dililit api, kemudian api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, sedetik kemudian dari arah yang berlawanan api menerpa wajah Hasan. Hasan lantas ketakutan dan ia bergegas meninggalkan tempat itu. Demikian yang diceritakan Hasan kepada ulama itu. Hasan juga mengaku, bahwa separuh wajahnya yang tertampar api itu kini berbekas kehitaman karena terbakar. Ulama itu lantas menyarankan agar Hasan segera beribadah dengan khusyuk dan meminta ampun atas segala perbuatan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Akan tetapi, ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Ulama itu meyakinkan Hasan, bahwa apabila anak yang soleh itu memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka bekas luka di pipinya dengan izin Allah akan hilang. Benar saja, tak berapa lama kemudian Hasan kembali mengabari ulama itu, bahwa lukanya yang dulu amat terasa sakit dan panas luar biasa semakin hari bekas kehitaman itu menghilang. Tanpa tahu apa yang telah dilakukan ibunya selama hidup, Hasan tetap mendoakan ibunya. Ia berharap, apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.